Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hari ini ingin melakukan presentasi mengenai proyek kami yang berjudul Perancangan Sistem Pakar untuk Diagnosa Penyakit Demam Berdarah menggunakan bahasa pemrograman CLIPS. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Wahyu Pratama, dan Muhammad Ardi Andriansa, serta Angga Novka Alangan. Dan untuk selanjutnya, kami akan melakukan penjelasan terkait seperti apa proyek yang ingin kami buat. Latar belakangnya adalah penyakit demam berdarah adalah suatu penyakit yang ditularkan oleh nyamuk yang terjadi di daerah tropis dan subtropis di dunia. Jutaan kasus demam berdarah terjadi di seluruh dunia setiap tahunnya. Demam berdarah paling sering terjadi di daerah Asia Tenggara. Penyakit demam berdarah dapat ditentukan dengan melihat berbagai gejala yang mengiringi penyakit tersebut. Mengalihkan pengetahuan seorang pakar penyakit demam berdarah dalam komputer tentunya akan sangat membantu dokter untuk mendiagnosa penyakit pasien. Rumusan masalah: kurangnya pengetahuan mengenai penyakit demam berdarah, kurangnya pengetahuan mengenai gejala demam berdarah. Batasan masalahnya: dapat mengetahui tentang penyakit demam berdarah, dapat mengetahui tentang gejala demam berdarah. Untuk berikutnya, tujuan penelitian kami adalah agar bisa mengetahui tentang penyakit demam berdarah dan juga gejala dari penyakit demam berdarah. Serta manfaat dari penelitian kami ialah lebih mempermudah dalam mendiagnosis penyakit demam berdarah, membantu tenaga kesehatan dalam penanganan demam berdarah. Dan landasan teorinya adalah pertama, sistem pakar adalah pengetahuan yang ekstensif, meluas, yang diperoleh melalui rangkaian pelatihan, membaca, dan pengalaman pembentukan sistem pakar didasarkan pada suatu ide untuk mentransfer pengetahuan seorang pakar ke dalam sebuah komputer. Pengetahuan tersimpan ini selanjutnya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang sesuai dengan bidang kepakaran tertentu. Peran sistem pakar dewasa ini semakin dirasa penting untuk menyelesaikan permasalahan di berbagai bidang, termasuk bidang kesehatan. Lanjutannya, bahasa pemrograman CLIPS. Bahasa pemrograman CLIPS ialah program expert system yang pertama kali dirilis tahun 1986 dan dikembangkan oleh Software Technology Branch STB dari Lyndon B. Johnson Space Center. Sejak pertama kali dirilis, CLIPS menunjukkan perkembangan yang pesat dan saat ini digunakan oleh ribuan orang untuk mengembangkan sistem pakar di seluruh dunia. Dan untuk metodologi penelitian kami ialah penelitian ini digunakan dengan metode waterfall. Metode waterfall memiliki beberapa tahapan. Tahapan ini mempermudah pengguna untuk memulai sebuah ide dan mengembangkannya melalui aplikasi langsung dalam skala penuh. Dan berikut adalah contoh dari model waterfall yang kami gunakan dalam proyek kami. Dan berikut adalah lanjutan penelitian diawali dengan pengumpulan fakta-fakta mengenai penyakit dan gejalanya. Berdasarkan pengumpulan tersebut, dirangkum penyakit dan gejala menyertai penyakit demam berdarah pada tabel 1 dan 2. Dan untuk itu, berikut ini adalah tabelnya. Tabel pertama adalah nama penyakitnya sendiri, yaitu demam berdarah tentunya. Dan selanjutnya, tabel kedua adalah gejala, terdiri dari 6. Yang pertama, demam tinggi yang terjadi secara mendadak. Yang kedua, otot terasa nyeri. Yang ketiga, sakit kepala. Yang keempat, mual dan muntah. Yang kelima, tubuh mengalami kelelahan. Dan yang keenam, munculnya ruam merah. Dan untuk jadwal penelitian sendiri, kami terbagi menjadi 6 tahap dalam jangka waktu 3 minggu. Yang pertama, di minggu pertama kami akan melakukan pengumpulan data, identifikasi masalah, analisis kebutuhan sistem, membuat rancangan sistem. Dan untuk minggu kedua kami kodifikasi program atau mengcoding program, membuat program. Dan yang minggu terakhir
kami akan menguji coba program dan mengumpulkannya. Demikian overview singkat dari aplikasi yang akan kami buat, dan kemudian untuk job desk setiap anggota akan saya jelaskan. Yang pertama, ada programmer yang akan dilakukan oleh Muhammad Adi Andriansa, yang dimana dia akan menjadi programmer di proyek kami. Dan yang ketiga ada Angga Noka sebagai project tester. Dia menjadi tester dari proyek kami yang akan melakukan testing. Dan untuk yang keempat, penjelasan kontribusi dari setiap anggota tim akan dipresentasikan oleh masing-masing anggota. Yang pertama dari programmer akan dipresentasikan oleh Andre. Silakan. Ya baik, perkenalkan nama saya Angga Novka. Di sini saya menjadi kontribusi sebagai seorang tester. Ialah yang pertama menganalisis dan menyaring feedback dari customer yang dibutuhkan untuk mendapatkan validitas dan kelayakan. Berkolaborasi dan bersinergi dengan tim software development, quality control, dan departemen lainnya. Menjadi pemimpin dalam seluruh tahap pengujian software, integrasi sehingga regresi produk. Merancang dan mengembangkan skripsi otomatis jika dibutuhkan, melakukan tracking untuk setiap kerusakan, kecacatan, hingga inkonsistensi di dalam software. Melakukan testing produk di berbagai platform yang berbeda, misalnya di media sosial dan jaringan seluler lainnya. Mencatat dan melakukan analisis dan error yang ditemukan di software. Memberikan penilaian terhadap bahasa pemrograman yang digunakan oleh programmer atau developer dalam proses software development, merencanakan sumber daya yang dibutuhkan dalam proses software testing. Hanya itu saja. Oke, baiklah. Demikian penjelasan mengenai kontribusi dari masing-masing anggota kami. Untuk selanjutnya, kami akan melakukan demo aplikasi.
Baiklah, pertama-tama kita akan membuka file dari aplikasinya, file dari project yang sudah dibuat sebelumnya, yang sudah dirancang. Untuk selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini dan langsung saja kita menjalankan programnya. Untuk di sini, untuk di sini tertulis selamat datang di sistem diagnosa demam berdarah. Sistem keputusan dapat memutuskan seseorang terkena demam berdarah atau tidak. Dan di tampilan pertama akan ditanyakan tentang apakah ingin diperiksa atau tidak. Langsung saja kita pilih Y dan N, yang berarti yes atau no. Kita menuliskan Y dan langsung masuk di menu pemeriksaan gejala, yang dimana akan ditanyakan suhu tubuh kita. Di sini kami menggunakan angka desimal seperti jika 36 derajat maka 3,6 dan seterusnya. Di sini semisal suhu tubuhnya 3,7. Selanjutnya akan muncul pertanyaan selanjutnya, yang dimana akan mempertanyakan mengenai sudah berapa hari Anda mengalami gejala seperti ini atau seperti hal tersebut, seperti demam dan lain sebagainya. Di sini kita akan coba menjawab 4 hari. Dan untuk pertanyaan selanjutnya akan muncul pertanyaan, apakah Anda mengalami pusing dan mual disertai kelelahan? Jawabannya ya. Dan hasil diagnosanya adalah yes, yang dimana itu berarti kita terkena demam berdarah. Dan untuk selanjutnya kita bisa melakukan pengobatan untuk menyembuhkan demam berdarah kita. Baiklah, demikian demo dari aplikasi kami. Untuk selanjutnya kami akan menutup presentasi ini. Dan mohon maaf jika ada salah pengucapan kalimat atau salah perilaku dari kami ingin mundurkan diri dan sekian, terima kasih.